Kemudian yang kedua, suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM, yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu, pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gue pusing, nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan, seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara. Daripada dihukum mati, orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah di... Berjumpa lagi bersama channel Solokers. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Dan semoga diberi kelancaran rezeki buat sahabat-sahabat semuanya. Untuk kali ini channel Solokers akan memberikan informasi terkini. Jangan lupa subscribe, klik tombol suka, komentar dan bagikan. Sambo disebut bisa lolos dari hukuman mati. Ini pasal di KUHP yang baru. Pemberlakuan Undang-Undang KUHP yang baru disebut ahli hukum pidana Asep Iwan Iryawan bisa membuat Verdi Sambo lolos dari hukuman mati. Pasalnya, dalam UU KUHP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Januari tahun 2023 itu hukuman mati bersifat alternatif. Terpidana mati diberi waktu 10 tahun untuk menunjukkan kelakuan baik. Jika selama masa percobaan 10 tahun itu terpidana berubah dan berkelakuan terpuji, maka vonis matinya bisa berubah menjadi hukuman penjara. Penelusuran solopos.com dalam UU KUHP yang disetujui DPR pada tanggal 6 Desember tahun 2022 itu terdapat 5 pasal yang membahas tentang hukuman mati sebagai alternatif. Aturan dalam DLE tersebut mulai pasal 98 hingga pasal 102 KUHP. Berikut rincian pasal-pasal tersebut. Pasal 98. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal 99. 1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak Presiden. 2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan di muka umum. 3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang. 4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pasal 100. 1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau b. peran terdakwa dalam tindak pidana. 2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat L harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. 3. Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. 5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. 6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 101. Jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama L0 10 tahun sejak gerasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Pasal 102. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang. Sebelumnya diberitakan, meskipun divonis hukuman mati mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo tidak secara otomatis bakal meninggal di depan regu tembak.
Undang-Undang KUHP yang baru disahkan pada tanggal 6 Desember tahun 2022 lalu mengatur pidana mati bersifat alternatif. Apabila terpidana mati dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden Kepres setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung, MA. Kita bersyukur Ferdy Sambo dihukum mati. Tapi jangan senang dulu. Belum tentu ia akan dihukum mati jika KUHP yang baru sudah berlaku, ujar ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan seperti ditayangkan Metro TV dan dikutip solopost.com, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Menurut Asep, KUHP yang baru akan berlaku 3 tahun setelah disahkan pada Desember tahun 2022. Artinya, ujar Asep, sangat mungkin pada tahun 2025 mendatang hukuman Ferdy Sambo berubah dari hukuman mati ke hukuman penjara. Bisa saja nanti hukumannya berubah menjadi 20 tahun atau 15 tahun penjara, makanya hati-hati, katanya. Pendapat Asep senada dengan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona H. Laoli beberapa waktu lalu yang dikutip di laman www.hukumonline.com. Menkumham mengatakan KUHP yang baru memiliki ciri khas yang berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Menurutnya, pidana mati yang semula pidana pokok dalam KUHP kolonial Belanda dalam KUHP baru diubah menjadi pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Pidana mati dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun, ujarnya. Sekian informasi dari channel Solokers kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol suka, komentar, dan bagikan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, nggak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai pegang hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya, di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat, Hotman ada rencana mengambil jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi. Ya, kalau sudah 2/3 ya, kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Banyak kan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyak profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini.